Oke, selamat siang, salam literasi. Eh, Kembali ke channel Caktar. Kali ini saya akan memberikan pengalaman kepada semua pemirsa tentang bagaimana buku ini selalu menjadi pegangan bagi ilmu politik. Nah, politik, masalah kekuasaan merupakan fokus pemikiran yang paling penting. Berbagai aliran pemikiran dan konsepsi yang dikembangkan para sarjana di bidang ilmu akhirnya sama sependapat bahwa faktor-faktor sosial, budaya, latar belakang, sejarah, dan agama telah sangat mewarnai perilaku yang berlaku di suatu negara dan bangsa. Nah, tapi ini kekuasaan bagi pemikiran Barat dijadikan kuasa itu dijadikan sebagai alat kontrol. Tapi di mana kalau menurut buku ini seperti Benedict Anderson melihat kekuasaan Jawa dilihat sebagai timbal balik. Jadi dalam artian timbal balik itu adalah di mana intelektual seseorang, karismatik seseorang, tentang misal ngelmu itu, kalau misal dalam bahasa ini konsep Jawa, ngelmu itu kalau konikanti lagu, bahwa orang yang berilmu memang harus dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah yang disebut timbal balik. Bagaimana karisma seseorang itu dapat mempengaruhi perilaku politik seseorang, dan itu kan akan menjadi penentu sebuah kekuasaan. Nah, gagasan Benedict Anderson adalah gagasan tentang kekuasaan dalam kebudayaan Jawa. Saya akan bacakan di sini kekuasaan Jawa oleh Benedict Anderson. Pratanda kekuasaan. Nah, tradisi pemikiran politik Jawa secara khas memberikan tekanan kepada pratanda pemusatan kekuasaan dan bukan kepada perbuatan yang memperlihatkan pemakaian atau penggunaannya. Pratanda ini dicari orang baik pada diri pemegang kekuasaan maupun dalam masyarakat di mana ia memegang kekuasaan. Kedua hal itu tentu saja berhubungan erat. Menurut salah satu cendekiawan Indonesia yang terkemuka dewasa ini, konsep pokok dalam pandangan hidup tradisi Jawa adalah adanya hubungan langsung antara keadaan batin seseorang dan kemampuannya untuk mengendalikan lingkungannya. Ada istilah semacam kekuasaan Jawa itu jadi apa ya, semacam ini lebih ke seperti manunggaling kaula Gusti, karena itu konsepnya bahwa dimana kuasa dan wibawa. Nah, lain halnya dengan kekuasaan dalam perspektif Barat. Nah, Barat kekuasaan berbeda dengan tradisi teori politik Barat. Masalah pokok yang ditimbulkan konsepsi mengenai kekuasaan itu bukan masalah bagaimana menggunakan kekuasaan, melainkan bagaimana menghimpunnya
sesuai dengan itu, sebagian besar kepustakaan tradisional telah membicarakan masalah bagaimana memusatkan dan mempertahankan kekuasaan daripada masalah bagaimana menggunakan dengan wajar. Itulah bedanya dengan Barat. Karena Barat melihat kekuasaan sebagai alat kontrol. Bagaimana ini masyarakat itu dapat dikontrol, diawasi. Nah, tetapi Benedict Anderson di sini juga dikritik pandangannya melihat kekuasaan itu dikritik oleh mana? Jangan hilang. Pandangannya Gideon dikritik oleh Profesor Kuncharaningrat. Kepemimpinan, temanya judulnya Kepemimpinan dan Kekuasaan titik 2 tradisional masa kini, resmi dan tak resmi. Nah, ini kita lihat 128. Kepemimpinan dan kekuasaan tradisional masa kini, resmi dan tak resmi oleh Kuncharaningrat. Dia mengatakan begini, di dalam buku Bunga Rampai ini juga dimuat terjemahan dari karangan Benedict Anderson, The Idea of Power in Javanese Culture 1972. Mengatakan, dia bilang begini, yang menjadi terkenal di dalam karangan itu Anderson menguraikan konsep kekuasaan di dalam kebudayaan dengan menggunakan metode pelukisan kontras, yaitu kontras antara konsep kekuasaan dalam kebudayaan Jawa dengan konsep kekuasaan dalam kebudayaan di Eropa dan Amerika. Metode untuk memperdalam pengertian mengenai ciri-ciri dari suatu gejala sosial dengan cara itu memang seringkali memberikan hasil yang baik. Sebaliknya ada bahwa si peneliti menjadi terlalu terpikat oleh kontras itu, sehingga ia cenderung membesar-besarkan ciri-ciri kontras yang sedang disorotinya itu. Nah, begini, karena si Kuncharaningrat ini adalah seorang antropolog, dia pendekatannya adalah metode etnografi, di mana metode etnografi itu dia harus, seorang peneliti itu bagaimana dia dapat terlibat di dalam masyarakat, di dalam kebudayaan itu. Nah, tetapi di sisi lain di sini ini sangat tipis antara kita menjadi peneliti itu dengan jarak apa yang telah kita teliti. Nah, itulah kritik si Kuncharaningrat terhadap Benedict Anderson, sehingga Benedict Anderson itu larut di dalam etnosentris, larut di dalam masyarakat itu sehingga dia ngelacang. Padahal sebagai seorang peneliti dia harus tetap aja berjarak di situ. Oke, sampai di sini podcast Cak Tarno channel. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Salam literasi.